Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-temanku, sobatku, saudaraku semuanya. Kali ini kita dapat kisah baru ya. Berawal dari saya bingung kemarin ya, sempat bertandang ke rumah teman lama, sohib lama begitu. Di situ biasa saya menceritakan, saling tanya, ngobrol santai, santuy. Nah, kemudian saya bercerita kalau saya main di bidang horor. Dan dia tanya, saya bertanya gitu kan, barangkali ada kisah-kisah horor gitu yang tersimpan atau dia tahu. Akhirnya dia bercerita, teman-teman. Kebetulan tidak jauh dari rumah dia. Masih saudara dia itu pernah kerja di tempat orang yang memiliki pesugihan tersebut. Kemudian ketika saya meminta untuk menunjukkan tempat posisi lokasi ya, dia melarang saya karena tempat itu dikunci ya, dikunci, nggak boleh masuk karena banyak kejadian negatif yang berakibat fatal katanya. Maksudnya bukan cuma horor tapi juga ada penampakan dan lain sebagainya. Pokoknya dilarang ya. Sama rekan saya ini tadi. Saya nekat, teman-teman. Benar, ternyata di sekitar situ masuk warga sekitar gitu melarang saya untuk mengambil foto atau apalagi masuk. Nah, saya kan jadi bingung tuh. Ada apa dan kenapa saya tidak boleh memasuki area tersebut. Bahkan untuk mengambil gambar pun tidak diizinkan. Ternyata teman-teman, setelah saya balik ke rekan saya tersebut, akhirnya saya buka cerita dan ingin tertarik ya dengan cerita apa yang sebenarnya terjadi, misteri yang belum terpecahkan, karena saya sempat melihat di situ bangunan yang cukup megah ya. Cuman cukup lama, teman-teman. Selain itu terdapat beberapa mobil lama juga, tapi sepertinya jenis mobil mewah yang sudah berkarat, dan banyak tumbuhan liar yang cukup tidak terawat, tumbuh di bahkan sampai memasuki pintu dan merambat di bangunan tersebut. Saya semakin penasaran dan mencari informasi tersebut ya. Kemudian kebetulan saudara dia ini pernah bekerja di juragan tersebut. Sayangnya orangnya udah jompo, teman-teman, udah terlalu tua, jadi nggak tega untuk saya record ya. Selain bahasanya yang terbatas, saya juga merasa nggak enak gitu, karena untuk memaparkan itu harus dibantu rekan saya tadi. Tapi saya masih bisa menjelaskannya, teman-teman. Jadi itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Hingga sekarang penghuninya pun gak jelas pada kemana. Yang jelas area itu tidak ada yang berani menyentuh atau memasukinya. Itu gak jauh, teman-teman, dan cukup jelas ya jika kita melewati lintas timur dari Palembang ke arah Jambi, kita akan melihat bangunan tersebut. Hanya saja tertutup rumput-rumput liar dan tumbuhan yang tidak dibersihkan selama bertahun-tahun. Jadi selain kesannya tuh horor, tidak terlihat juga kita kecepatan tinggi. Oke, singkat, teman. Jadi ceritanya begini. Juragan kaya ini, sebut saja juragan kaya, saya kurang tahu detail namanya. Dia itu memiliki banyak karyawan. Dan singkat cerita, setiap tahunnya karyawan itu paling sedikit dia memiliki 8 anggota. Dan selalu berganti ya dari berbagai daerah begitu. Untuk karyawan ini, menurut penjelasan dari bapak tua yang masih saudara dari teman tadi, dia itu nggak memiliki
tidak terlihat memiliki peliharaan atau maaf sejenis pesugihan gitu, karena orangnya care dan terbuka ya. Tapi ternyata itu beda tempat teman-teman. Di situ ada ruangan di luar ya, disekap, dan di situ ada sumur menurut penjelasan bapak tersebut. Nah, menurut info kan jika orang memiliki seperti itu memiliki ruangan khusus yang tertutup ya. Ini benar tertutup tapi posisinya di luar, bahkan di belakang gitu teman-teman. Itu berbentuk seperti sumur. Jadi kalau orang nggak tahu itu selayaknya seperti sumur pada umumnya ya. Tapi ternyata setelah terbongkar itu sumur nggak benar, sumur nggak beres ya. Sumur penting begitu mungkin. Oke lanjut. Jadi kenapa sih kok tidak terbongkar dalam waktu singkat jika memang pesugihan itu memakan tumbal ya? Selain para pekerja yang diterima di situ itu termasuk perantauan atau orang-orang jauh. Lagi pula dengan juragan kayak tersebut orang itu memiliki rasa segannya, jadi nggak terlalu open gitu. Si bapak tua tersebut sebenarnya udah mulai curiga dari awal karena itu karyawan yang termasuk cukup lama ya ikut juragan tersebut. Dari mengikuti berbagai usahanya di lain daerah hingga kembali ke markas atau rumah utama tersebut. Jadi selang beberapa tahun itu udah ganti karyawan, dan bapak tua itu mengira karyawan itu pulang. Tapi terjawabnya setelah 8 tahun kemudian teman-teman, ternyata karyawan itu ada yang gak pulang, dan ceritanya berakhir di situ. Tapi anehnya itu lagi-lagi gak terbongkar. Nah pada akhirnya terbongkarnya begini teman-teman. Ketika bapak itu tuh penasaran ya, disuruh membersihkan area belakang. Oke, dia nurut aja karena udah seperti saudara ya, jadi saling percaya begitu. Sebenarnya sudah ada kejanggalan tapi akhirnya nurut aja. Mulai dia bersihkan area belakang tersebut. Disitulah dia mulai pertama kali tahu dan melihat bangunan yang saya ceritakan tadi seperti sumur. Yang gak jelas karena itu berbentuk sumur tapi nggak diambil airnya begitu. Hanya seperti untuk koleksi atau apa, tapi aneh kan teman-teman, jenis sumur. Dan ketika dilihat itu ya seperti sumur umumnya, ada airnya begitu, tapi untuk dalamnya nggak tahu ya. Itu untuk hari pertama. Minggu-minggu berikutnya juragan tersebut menyuruh bapak tua ini membersihkan lagi sumur tersebut. Kemudian dan seterusnya seperti itu. Sampai pada akhirnya si bapak tua ini sendiri merasa aneh ya, karena walaupun gak disuruh, terkadang dia tuh sampai memberanikan diri meminta izin untuk membersihkan sumur. Dia merasa sangat janggal hari itu, seperti terhipnotis. Jadi ada rasa kangen dan melebihi kangen, mungkin melebihi kangen, lebih daripada kangen pada sang kekasih ya. Jadi ingin melihat lagi, bahkan sampai seminggu itu 3 kali. Dan terus menerus. Bahkan satu hari itu pada akhirnya sampai ingin melihat sumur itu tuh sampai 3 kali. Itu nggak ada yang nyuruh, atas keinginan dia sendiri. Dan dia tidak merasa itu aneh atau janggal, ya itu keinginan dia sendiri. Setelah saking seringnya itu, mungkin udah terhipnotis bahwa dia itu mau dijadikan tumbal. Mungkin ya, sepertinya iya. Tapi si calon korban ini tidak merasakan apapun. Dia merasa itu hal yang wajar bagi dia katanya. Dan apa yang terjadi teman-teman? Pada akhirnya saking seringnya bapak itu melihat sumur, bahkan melebihi seperti makan ya, lebih sering daripada wajar saja keanehan terjadi. Dia semakin dimanja dan dibebaskan melalaikan tugasnya. Dan pada akhirnya yang terakhir kali dia melihat sumur itu
Dia udah nggak seperti biasanya melihat sumur itu terus langsung pergi, nggak. Ini benar-benar cukup senang berlama-lama di sumur itu dan menyaksikan air itu. Seolah-olah terdengar suara panggilan dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman, muncullah seekor ular yang cukup besar. Dia cerita itu kira-kira kurang lebih sebesar pohon kelapa. Ular itu muncul dari dalam sumur cukup panjang sekali hingga sampai keluar ke permukaan. Tapi anehnya, kepalanya itu kepala seorang perempuan, teman-teman. Dan nggak seluruh badan ya, cuman kepala aja. Anehnya, bapak tua ini, atas pengakuannya, dia itu benar-benar tidak bisa berteriak, tidak bisa bergerak, tidak bisa berlari, dan tidak bisa apapun, dan terdiam di situ hanya terjatuh ke belakang. Karena saking takut, full, dia belum pernah merasakan ketakutan menurut paparnya ya, seperti yang dia saksikan hari itu. Maaf, ini jorok. Saking takutnya dia mengeluarkan kotoran depan belakang, jadi basah campur itunya keluar ya, yang belum saatnya keluar. Jadi maaf, kotoran muda yang belum saatnya keluar itu keluar karena saking takutnya. Karena mau lari, bicara dan lain sebagainya tidak berkuasa dan tidak bisa lagi. Apa yang terjadi teman-teman? Ular tersebut yang berwajah manusia tersebut katanya mengeluarkan taring dan mulutnya melebar. Tapi ketika sudah dekat, karena kotoran itu tadi mungkin beraroma atau terlihat ya, anehnya ini mungkin jenis hantunya itu atau yang mau memangsa ini agak rajin. Dia mungkin nggak suka dengan kotoran mungkin ya. Anehnya nggak jadi teman-teman. Ular itu kemudian mundur, kemudian masuk lagi ke sumur. Setelah beberapa menit, bapak tua ini baru bisa sadar dan baru menyadari bahwa selama ini dia itu memiliki keanehan. Jadi sebelum kejadian ini dia nggak sadar kalau dia terhipnotis ingin melihat sumur itu setiap waktu. Wow, ini cerita udah cukup lama ya. Untungnya bapak itu belum pikun dan masih bisa menceritakan. Dan bangunannya semuanya masih ada, nggak ada yang berani ngambil teman-teman. Karena cerita itu udah cukup familiar ya di desa itu. Dan setelah itu, setelah mengetahui hal yang sebenarnya, juragan tadi maaf ngomongnya memberi imbalan, maksudnya memberi uang untuk tutup mulut agar tidak bercerita ke semuanya. Dia mau menanggung, maksudnya karena dia udah tua juga ya, mau menanggung kebutuhannya asal tidak menceritakan rahasia terdalam si juragan tersebut. Akhirnya dia ya sambil ketakutan mohon izin keluar kerja, tapi tetap digaji sama juragan tersebut. Akhirnya cerita itu tetap tidak terbongkar. Selain takut, dia juga sedikit mendapat ancaman dari juragan tersebut. Tidak lama kemudian, mungkin jatah tumbal atau apa ini tidak berlanjut teman-teman. Kurang jelas ya, karena bangunan itu juga temboknya itu tinggi teman-teman, seolah seperti orang itu tuh memiliki usaha yang gak ingin dilihat umum gitu, kecuali para karyawan dan orang-orang penting. Jadi jika terjadi sesuatu di dalam itu kita tidak mengetahui. Yang jelas bapak itu ketika lewat bangunan itu, maksudnya gak seramai dulu ya, gak tahu karyawan pada kemana, penghuninya kemana, mendadak tiba-tiba jadi menghilang satu persatu, dan katanya pulang ke Jawa atau lain sebagainya, itu jadi kosong. Kemudian ya seperti itu, tidak dihuni, kemudian ditutup rapat. Kemudian bapak ini baru mulai berani bercerita, dan akhirnya cerita itu tersebar, terbongkarlah kisahnya. Tapi
si pemilik rumah ini tadi dan keluarganya ini tadi hilang satu persatu dan nggak tahu sekarang gimana. Dan kalau saya sedang melintas ke Palembang Jambi atau Jambi Palembang, saya masih bisa menyaksikan. Hanya saja saya benar-benar dimarah kemarin sama ketua RT sama di sebelah situ ada pos ya. Saya benar-benar dimarah padahal saya baru cuma mau ngambil gambar itu apalagi mau masuk ya. Begitu deh, cukup nggak enak didengar telinga ya, akhirnya saya mundur. Ternyata itu tempat yang nggak benar. Karena jangankan malam, siang aja kadang masih terdengar seperti orang dicambuk, orang bekerja, dan seperti aktivitas biasanya. Padahal kalau dilihat di situ sampai plafon yang jebol itu terlihat ada sarang burung hantu. Saya penasaran banget ingin rekod ya, tapi baru ngintip di pagarnya aja saya udah kena marah. Jadi oke lah, daripada saya menanggung resiko yang negatif ya, akhirnya saya mundur dan menemui rekan saya tadi. Akhirnya dipertemukan dengan bapak tua tadi. Untungnya belum pikun dianya, jadi dia adalah saksi mata tentang pesugihan ular yang saya rasa teman-teman tahu itu pesugihan apa. Saya nggak berani menyebut, yang jelas itu pesugihan ular yang berkepala manusia. Saya yakin ini cerita udah familiar. Saya nggak berani menyebutkannya karena saya hanya berniat ya membuka cerita yang cukup membuat saya penasaran juga. Dan akhirnya saya tahu sekarang bagaimana kisah kenapa gedung semewah itu dikosongkan dan kenapa tidak ada yang hilang gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas kesetiaan Anda. Salam sejahtera, sehat selalu dan sukses tentunya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya yang masih kisah nyata tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.